Selamat pagi, sedulur Margono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podcast Podcast Kesehatan Margono. Bersama saya Miski. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni hemofilia. Bersama saya telah datang narasumber yang sangat expert di bidangnya. Beliau adalah Dr. Agus Fitrianto, spesialis anak. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Miski. Selamat pagi, sedulur Margono di seantero Indonesia. Apa kabarnya, dok? Alhamdulillah baik. Baik. Sehat ya, dok? Harus selalu sehat. Amin. Saya doakan Dr. Agus selalu sehat dan juga bahagia. Ya, terima kasih Mbak Miski. Dr. Agus ini saya lihat setiap harinya selalu bersemangat, selalu memiliki motivasi yang tinggi untuk merawat seluruh pasien anak di Banyumas Raya. Saya pengen tahu dong, dok, rutinitas paginya atau kegiatan sehari-harinya itu seperti apa? Oh iya, terima kasih Mbak Miski ya. Setiap pagi kita harus bersemangat ya. Saya biasanya habis sholat subuh, kemudian aktivitas lari. Lari, ya, wow. Salah satunya lari mengejar mimpi, Mbak Miski. ya dengan kalau kita badannya bugar, kita tentunya akan tetap semangat ya dengan aktivitas yang cukup melelahkan. Iya, dari pagi sampai sore merawat anak itu sangat luar biasa, dok. Oke, sedulur Margono, mungkin kita bisa mencontoh ya aktivitas dari Dr. Agus, bahwa pagi hari bisa dimulai dengan lari, walaupun larinya lari di tempat, tapi ternyata cukup untuk memberikan energi dari pagi sampai dengan sore hari. Nah, Dr. Agus ini kan saya lihat gelarnya di belakang ada konsultannya. Konsultan apa sih, dok? Oh iya, kebetulan saya konsultan hematologi dan onkologi anak. Jadi kalau di anak itu kan ada beberapa subspesialis ya. Okay. Salah satunya adalah hematologi dan onkologi anak. Jadi menangani sakit-sakit tentang kelainan darah dan keganasan pada anak. Nah, kelainan darah kan banyak ya. Misalnya thalassemia, hemofilia, dan semua jenis-jenis keganasan pada anak-anak. Baik. Dok, kebetulan sekali hari ini kita memiliki tema podcast membahas tentang hemofilia. Oh iya. Saya sempat cari di googling ya, dok, bahwa tanggal 17 April kita memperingati Hari Hemofilia Sedunia. Ya, betul, Mbak Miski. Agar kita lebih awareness terhadap hemofilia serta mampu mendukung dan mendoakan pasien hemofilia untuk dapat hidup lebih baik. Iya, betul sekali ya. Jadi setiap tanggal 17 April itu kita memperingati Hari Hemofilia. Kebetulan pada tahun ini temanya adalah setiap wanita dan anak perempuan itu juga memiliki akses yang setara untuk akses terhadap pelayanan hemofilia. Karena selama ini hemofilia kan yang kita kenal hanya laki-laki saja ya. Betul. Tetapi perempuan juga bisa terdampak. Dan salah satunya selain hemofilia adalah sakit von Willebrand disease, yaitu sakit yang sering gangguan perdarahan pada kaum perempuan. Oke, menarik sekali, dok. Tadi ada statement bahwa biasanya kan hemofilia terjadi di laki-laki. Ini ternyata tahun ini temanya justru hemofilia pada perempuan. Sebenarnya hemofilia itu apa sih, dok? Ya, menarik sekali ya, Miski ya. Hemofilia itu kalau terminologinya itu kan berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu hemo atau hemor dan filia. Hemor itu artinya darah, kemudian filia itu cinta. Jadi pada penderita hemofilia itu suka atau sering terjadi perdarahan. Oh, mengapa? Cinta. Iya, tapi itu kan bahasa dari Yunaninya ya. Tetapi secara definisinya adalah hemofilia itu gangguan pembekuan darah di mana seseorang tidak bisa memproduksi faktor pembekuan darah. Nah, hemofilia itu ada dua. Hemofilia A karena dia tidak bisa memproduksi atau kurangnya produksi dari faktor pembekuan yang 8, sedangkan hemofilia B itu karena kekurangan faktor pembekuan yang 9 gitu ya. Nah, efek dari kekurangan faktor pembekuan ini bisa menyebabkan gangguan terbentuknya sumbat fibrin sehingga perdarahannya lebih suka terjadi dan kadang berhentinya lama. Begitu.
Oke, siap. Nah, unik sekali ya. Jadi bahwa sakit ataupun hemofilia ini termasuk sakit yang diwariskan. Sakit yang diwariskan. Betul. Jadi 70% atau hampir 80% dari hemofilia ini diwariskan. Jadi ceritanya, jadi kromosom X itu adalah kromosom yang di situ di ujung lengan panjangnya itu ada gen yang mengatur untuk pembentukan protein faktor pembekuan. Nah, kalau kita tahu kan kalau perempuan XX ya kromosomnya, kromosom seksnya, sedangkan pada laki-laki itu XY. Nah, karena dia nempelnya di X, maka pada laki-laki lah yang paling sering, ya. Dan dia diwariskan berbasis dari X-link. Jadi diwariskan karena dari kromosom X-nya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya 30% yang sisanya itu merupakan akibat dari mutasi gen. Jadi hampir sebagian besar diwariskan, tetapi kasus sekitar 30% itu bisa terjadi mutasi spontan gitu. Oke. Jadi tidak semuanya kasus hemofilia itu karena diwariskan. Betul. Oke. Oleh karena itu berarti wanita dengan hemofilia nanti putranya gimana, Dok? Kalau punya anak seperti apa, Dok? Oh iya, menarik sekali ya. Saya akan mendongeng sedikit ya. Boleh. Jadi di pertengahan abad 19 itu sakit ini unik. Jadi dikenal sebagai the royal disease. The royal disease. Jadi sakitnya para bangsawan. Sakitnya para sultan bangsawan. Iya betul. Jadi dulu di kerajaan Inggris di abad pertengahan 19 itu, jadi Ratu Victoria itu punya anak ya, punya anak laki-laki namanya Leopold. Pangeran Leopold. Kemudian dia meninggal di usia 31 tahun dengan perdarahan di otak. Masih muda ya. Waktu itu kasus ini menjadi kasus yang misterius ya di dokter-dokter kerajaan Inggris sana. Nah, ternyata setelah melewati investigasi yang panjang, akhirnya ditemukan bahwa Ratu Victoria itu merupakan salah satu karier dari hemofilia, dan anak-anak perempuannya yang putri-putrinya itu kan kalau bangsawan menikah ya dengan bangsawan di penjuru Eropa gitu ya. Sehingga waktu itu di abad 19-an itu banyak kasus-kasus ya bangsawan yang mengalami hemofilia. Begitu, itu ceritanya seperti itu. Nah, kondisi sekarang hemofilia itu banyak terjadi bukan hanya di bangsawan saja ya, tetapi masyarakat luas juga cukup terjadi. Kasusnya memang tidak terlalu banyak ya, tetapi kalau di hemofilia A itu kurang lebih setiap kelahiran bayi laki-laki antara 5.000 sampai 10.000 itu bisa ada satu yang mengalami hemofilia A. Sedangkan hemofilia B setiap kelahiran 30.000 sampai 50.000 anak laki-laki dia bisa satu terkena hemofilia B gitu. Berarti lebih banyak hemofilia A ya. Dan di Indonesia sendiri kalau dari registrasi dari HMHI ya, jadi Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia itu di tahun 2024 itu di Indonesia kurang lebih sekitar ada 3.600-an pasien-pasien yang mengalami hemofilia. Ya. Dan catatannya prediksinya itu sebenarnya sekitar 20 sampai 25.000. Jadi orang Indonesia itu terkena hemofilia. Tetapi baru yang ketahuan sekitar hanya mungkin 10 sampai 20%-an. Jadi ini menjadi PR besar buat kita semua gitu ya. Tentang hemofilia, dan ini tepat sekali ya di bulan April ini kita bisa membahas hemofilia ini untuk bisa mengenal bagaimana cara mengetahui seorang anak menderita hemofilia dan tata laksananya. Baik, Dok, selanjutnya sebenarnya gejala awalnya seperti apa dan bagaimana cara pendiagnosaannya? Ya, menarik sekali pertanyaannya ya. Jadi bagaimana cara kita menentukan seorang anak itu menderita hemofilia? Tadi jadi karena sebagian besar sakit ini adalah X-link ya, jadi melekat pada kromosom X, maka sebagian besar pasien terdampak adalah pasien laki-laki. Jadi kalau kita mendapatkan pasien anak laki-laki, apalagi di riwayat keluarganya ada riwayat kelainan ataupun perdarahan yang panjang, dan biasanya perdarahannya unik. Jadi perdarahannya ada di otot atau di sendi. Beda dengan perdarahan karena faktor yang lain. Misalnya kalau faktor trombosit yang rendah itu perdarahannya di bawah kulit, namanya petekia atau hematom. Nah, pada kasus-kasus hemofilia sebagian besar perdarahannya ada perdarahan dalam. Bisa di perdarahan otot, perdarahan sendi, apalagi di sendi-sendi yang menopang berat badan.
jadi weight bearing. Jadi pada kasus-kasus anak laki-laki biasanya di usia dia mulai belajar berjalan atau merangkak, sering terjadi lebam, kadang bengkak di sendi, apalagi di riwayat keluarganya ada riwayat prolong ataupun bleeding yang memanjang, maka kita perlu mewaspadai seorang anak itu mengalami gangguan pembekuan darah. Saya mau cerita ya. Jadi secara normal, secara fisiologi itu darah kan harusnya selalu di dalam pembuluh darah. Selalu di dalam pembuluh darah. Jadi prosesnya namanya hemostasis. Jadi darah dijaga supaya selalu encer, kemudian dia tidak keluar dari vaskular atau pembuluh darah. Nah, ketika terjadi injury atau luka pada pembuluh darah, maka tubuh akan melakukan mekanisme namanya hemostasis. Yang pertama kali hemostasis primer. Jadi vasokonstriksi atau pembuluh darahnya akan menyempit, mengkerut, sehingga aliran darah di pembuluh darahnya berkurang. Kemudian terjadi aktivasi trombosit atau keping darah. Dan disitulah muncul namanya sumbat trombosit. Sumbat trombosit. Ya. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses hemostasis yang sekunder. Nah, inilah peran dari faktor-faktor pembekuan darah. Jadi setelah terjadi sumbat trombosit, maka akan dibentuk namanya sumbat fibrin. Nah, pada kasus-kasus hemofilia ini, karena faktor 8 atau faktor 9-nya tidak terbentuk secara utuh atau dalam jumlah yang cukup banyak, maka sumbat fibrinnya tidak terbentuk secara normal sehingga bisa terjadi perdarahan. Itu ceritanya Mbak Miski. Nah, lalu kita buktikan dari pemeriksaan klinisnya tadi, kalau ada tanda perdarahan di dalam otot, kemudian di dalam sendi, kita lakukan pemeriksaan penunjang. Ya, pemeriksaan penunjang ini yang salah satunya bisa menentukan adalah pemeriksaan kadar dari faktor pembekuan. Nah, faktor pembekuan 8 itu kalau untuk hemofilia A, dan kadar faktor 9 itu untuk faktor pembekuan dari hemofilia B. Nah, nanti akan ketemu kadarnya. Dari kadar ini kita bisa menentukan perkiraan untuk derajat berat ringannya sakit hemofilia. Dikatakan hemofilia berat itu kalau kadar faktor pembekuan darahnya kurang dari 1%. Kurang dari 1%. Betul, ya. Dikatakan berat. Berat. Nah, biasanya gejala klinisnya itu di usia lebih awal, kemudian perdarahannya bisa perdarahan spontan. Jadi tersentuh sedikit bisa terjadi lebam atau perdarahan. Tanpa jatuh. Betul. Hanya dengan perdarahan spontan ataupun mekanisme sentuhan yang sedikit bisa terjadi perdarahan spontan. Nah, yang kedua adalah hemofilia yang sedang. Jadi kadar faktor pembekuannya itu berkisar antara 1 sampai 5%. 1 sampai dengan 5%. Betul. Berarti lebih banyak ya. Betul. Dibanding yang tadi 1% ya. Betul sekali. Ya. Dan gejalanya biasanya kalau pada kasus-kasus misalnya ada trauma atau injury, dia perdarahannya bisa memanjang. Betul. Dan yang terakhir adalah kadar yang ringan. Jadi hemofilia ringan itu faktor pembekuannya kadarnya lebih dari 5%. Dan biasanya ini hanya muncul ketika tindakan-tindakan operasi aja sih. Misalnya baru ketahuan saat dia misalnya cabut gigi atau misalnya operasi minor yang lain. Begitu Mbak Miski. Siap, berarti tadi pendiagnosaannya diawali dengan gejala yang muncul nih Dok, mengarah ke hemofilia atau tidak, lalu dilakukan pemeriksaan darah nggih? Iya, betul. Tadi Dokter Agus juga sudah memberikan rentang batas nilai laboratoriumnya nggih Dok. Satu lagi ya. Jadi tidak semua rumah sakit itu bisa memeriksa faktor pembekuan darah. Jadi ada beberapa namanya pemeriksaan laborat screening ya. Screening laborat itu salah satunya dengan memeriksa faktor pembekuan. Jadi sebelum faktor pembekuan kita bisa memeriksa namanya studi koagulasi. Jadi kalau di laboratorium itu ada istilah PT dan APPT. PT dan APPT. Ketika pada kondisi pasien yang riwayat tadi memiliki riwayat perdarahan, sering perdarahan, kemudian kadar dari studi koagulasi terutama yang APPT-nya itu meningkat, maka ini dicurigai menderita hemofilia, sakit hemofilia, dan nanti bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan kadar faktor pembekuan darahnya. Di Margono ada ya Dok? Ada ya. Ada. Ya kita lengkap ya. Berarti sedulur Margono barangkali ya Dok
putra-putrinya di rumah memiliki tadi ya riwayat perdarahan yang lama, sering berdarah, sering lebam, mungkin bisa dilakukan pemeriksaan lanjut di Margono karena memang sudah lengkap, sudah bisa mendeteksi atau mendiagnosa penyakit hemofilia. Ya, betul, Mbak Miski. Dok, saya punya pertanyaan tadi, Dok. Kan tadi dibilang bahwa anak dengan hemofilia ini ketika mengalami trauma maka akan tadi gampang perdarahan. Karena hemofilia kebanyakan di anak laki-laki. Lalu untuk tindakan sirkumsisi gimana, Dok? Sunat, Dok, gimana, Dok, itu, Dok? Betul sekali. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh keluarga dari anak-anak yang hemofilia. Begitu. Ya, pada prinsipnya hemofilia ini bisa melakukan aktivitas, kemudian bisa melakukan misalnya tindakan tadi sirkumsisi juga itu secara baik sebenarnya dengan catatan karena pada prinsipnya dia kekurangan faktor pembekuan darah, maka ketika akan mendapatkan tindakan operasi baik minor ataupun mayor seperti misalnya sirkumsisi, maka yang pertama sebaiknya dilakukan di rumah sakit. Yang kedua, dipastikan anak ini mendapatkan protokol obat untuk anti hemofilia faktornya. Jadi mendapatkan faktor pembekuan darah yang nanti kita akan menghitung jumlah kadarnya, kemudian berapa durasinya kita akan tentukan berdasarkan tindakan apa yang dilakukan. Jadi bisa diberikan atau dilakukan sirkumsisi di rumah sakit dengan pemberian protokol untuk faktor pembekuan darahnya. Baik, sedulur Margono, seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Agus bahwa sirkumsisi atau sunat atau hitan itu aman bagi penderita hemofilia asalkan satu, dilaksanakan oleh tenaga yang profesional dan dipastikan sudah mendapatkan anti hemofilia. Lalu, Dok, ada pertanyaan lagi nih yang sering muncul. Kalau imunisasi pada pasien hemofilia bagaimana? Jadi imunisasi itu kan program wajib pemerintah Bagaimana dengan anak-anak hemofilia yang dia terkena sentuhan aja bisa terjadi perdarahan. Betul, begitu apalagi terkena jarum suntik. Betul, jadi menarik sekali. Jadi imunisasi itu boleh diberikan pada anak hemofilia. Tetapi dengan catatan kita persiapannya tentunya harus lebih aman. Jadi yang pertama sebaiknya dilakukan di rumah sakit. Kemudian yang kedua sebelum dilakukan suntikan kita memilih jarum yang paling kecil. Kemudian suntikannya bukan di intramuskular atau di dalam otot tetapi di bawah kulit atau subkutan. Dan setelah dilakukan tindakan injeksi imunisasi kita juga melakukan kompres dengan es kembali. Terus kita lakukan evaluasi. Dalam beberapa kasus kadang kita perlu memberikan faktor pembekuan darah sebelum vaksinasi gitu Tapi lazimnya kalau dilakukan dengan di bawah kulit itu insya Allah aman. Aman. Begitu, Oke, baik sedulur Margono. Jadi imunisasi pada pasien hemofilia itu aman, asalkan tadi mungkin tekniknya Dok, pemilihan lokasinya sesuai dan lagi-lagi harus dikerjakan oleh tenaga yang profesional. Jadi ayah bunda sedulur Margono tidak perlu takut, tetap imunisasi mengikuti program pemerintah. Betul sekali. Selanjutnya, Dok, bagaimana tata laksana perdarahan pada pasien hemofilia, terutama mungkin jika perdarahannya terjadi di lingkungan rumah pasien, bukan di lingkungan rumah sakit. Itu tata laksananya seperti apa? Betul sekali. Ini yang sering terjadi perdarahan akut ketika di rumah gitu Dan biasanya sifatnya tiba-tiba. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini ada jembatan keledainya ada singkatan namanya PRICE. Price itu P itu prevention. Jadi prevention itu menjaga luka itu aman, bila perlu malah sebelum luka itu dicegah sehingga jangan sampai terjadi luka kan gitu. Nanti kita bahas bagaimana cara pencegahannya. Yang kedua adalah R itu rest. Jadi diistirahatkan. Istirahatkan. Itu jangan banyak bergerak gitu Kemudian I-nya adalah ice. Jadi kita kompres dengan es ataupun kompres dingin. Kemudian C-nya adalah compression ataupun ditekan. Bila perlu dibalut Dan terakhir adalah elevate ataupun dinaikkan. Jadi lebih tinggi posisinya di atas jantung kita sehingga perdarahannya lebih minimal.
Jadi itu langkah pertama, jadi jadi prevention, dicegah. Yang kedua adalah istirahat, rest. Kemudian kompres dengan air es, kemudian dibebat atau dibalut, kemudian yang terakhir diangkat sehingga perdarahannya minimal. Dan dalam waktu kurang dari 2 jam, ya idealnya harus mendapatkan tadi faktor pembekuan darah. Gitu, segera ke rumah sakit. Berarti setelah keluarga memberikan price tadi, betul. Idealnya pasien harus segera dibawa ke rumah sakit, betul. Untuk mendapatkan anti perdarahan gitu. Ya, dan uniknya biasanya setiap anak yang hemofilia itu punya namanya aura. Jadi sebelum terjadi perdarahan, misalnya di sendi dia sudah merasakan. Jadi ada senit-senit atau kerasa panas itu di sendinya itu, dia sudah merasakan itu. Dan kalau merasakan itu sebaiknya tadi segera dilakukan tindakan tadi price dan pemberian anti hemofilia faktor. Baik, berarti sedulur Margono tidak perlu takut gitu dok. Apabila putranya mengalami perdarahan di rumah, maka lakukan price dan kurang dari 2 jam. Kalau bisa segera pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan ya dok, untuk mendapatkan antikoagulan dan juga anti hemofilia. Dan jadi juga uniknya bahwa pasien hemofilia itu sudah punya alarm ya dok, bahwa akan merasakan nyeri di daerah yang akan terjadi perdarahan. Ya. Saya menambahkan ya Mbak Miski ya, jadi pengobatan dari hemofilia ini. Jadi sampai saat ini karena sakit ini adalah sakit yang diwariskan dan berbasis genetik gitu ya. Tentunya kita berusaha untuk mengatasinya semaksimal mungkin ya. Salah satunya adalah ada 2 yang kalau di Indonesia ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah terapi pemberian faktor pembekuan darah yang on demand. Jadi ketika tadi ya terjadi perdarahan, maka tadi secepatnya diberikan anti pembekuannya. Jadi faktor anti hemofilia harus diberikan. Yang kedua adalah terapi profilaksis. Nah ini penting. Jadi sebelum terjadi perdarahan, sebenarnya kasus-kasus perdarahan ini bisa kita cegah Mbak Miski. Nah namanya dengan terapi profilaksis. Terapi profilaksis, menarik dok. Profilaksis itu jadi itu, kita dok? Meskipun belum terjadi perdarahan, ketika seorang anak hemofilia mendapatkan tadi dosis, biasanya kita memberikan dosis yang rendah, seminggu bisa 2-3 kali. Pada kasus-kasus yang hemofilia berat, maka anak tersebut akan berkurang kejadian perdarahannya. Jadi menarik sekali kalau di negara maju ini sudah menjadi tren atau wajib di sana gitu. Jadi semua hemofilia itu bisa beraktivitas dan bisa produktif gitu ya, karena mereka mendapatkan terapi profilaksis. Dan alhamdulillahnya sebenarnya di Indonesia sudah mulai dilakukan. Sudah ya. Ada terapi profilaksisnya. Sejak 2021 itu ada keputusan Menteri Kesehatan yang di situ memutuskan tentang PNPK ya, jadi Pedoman Nasional tentang pelayanan hemofilia ya, tata laksana hemofilia di Indonesia, dan salah satunya adalah bagaimana memberikan terapi profilaksis pada anak-anak hemofilia. Tentunya memang ada beberapa syarat ya, misalnya pada kasus-kasus yang hemofilia berat atau hemofilia ringan sedang tetapi mengalami tadi ya perdarahan berulang pada sendinya, kita bisa memberikan terapi profilaksis ini. Oke, di Margono ada nggak dok? Yang kita bisa lakukan, ya, bisa lakukan di Margono, insya Allah, gitu ya. Masya Allah, hebat. Dan sekarang juga dengan pesatnya kemajuan teknologi kedokteran, kita juga berusaha ya, jadi beberapa penelitian bagaimana tentang terapi modifikasi gen, kemudian terapi target untuk bisa tadi ya melakukan terapi ini tanpa memberikan anti hemofilia faktor. Ini sedang dilakukan penelitiannya. Ada beberapa penelitian juga ada yang sudah berhasil gitu ya. Tapi sementara di Indonesia yang sudah tersedia tadi ya, bagaimana terapi untuk on demand, dan sedang kita kembangkan tentang terapi profilaksis. Terapi profilaksis. Oke, baik dok. Di Margono sendiri tren hemofilia, pasien anak dengan hemofilia sendiri seperti apa dok? Jumlahnya banyak atau enggak? Iya, pasien anak hemofilia ini cukup banyak ya. Ya memang tidak sebanyak kasus-kasus yang onkologi atau hematologi yang lain ya, tetapi cukup banyak ya, sekitar 20-40-an anak gitu ya. Dan mereka rutin, Mbak Miski, karena kan bisa risiko kena perdarahan atau kadang mendapatkan profilaksis gitu ya. Sehingga meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi dia rutin untuk kontrol di
di Margono. Di Margono. Nah, jadi di Margono ada namanya pelayanan hemofilia terpadu ya. Jadi idealnya seorang anak hemofilia itu harus mendapatkan pelayanan di rumah sakit yang memiliki tadi pelayanan hemofilia yang terpadu. Jadi tata laksana hemofilia itu bukan hanya dari dokter hematologi saja, tetapi multidisiplin. Yaitu ada dokter ortopediknya, ada dokter rehab mediknya, kemudian dokter penunjang seperti patologi klinik, kemudian fisioterapis, bahkan social worker atau pekerja sosial juga kita libatkan gitu. Dan biasanya kita tiap tahunnya melakukan workshop ya, seperti tahun kemarin kita bekerjasama dengan tim WFH ya, jadi World Federation of Hemophilia dari Belanda, datang ke sini kita ya untuk betul untuk melatih fisioterapisnya, kemudian membantu bagaimana social worker bekerja dan pendekatan kepada keluarga, bagaimana support yang harus ideal terhadap anak-anak dan keluarganya gitu ya. Jadi memang pelayanan hemofilia harus dari multidisiplin dan komprehensif sehingga kualitas hidup anak-anak hemofilia bisa meningkat. Betul. Jadi bukan halangan. Jadi sakit hemofilia ini bukan halangan untuk berprestasi gitu ya, tetapi sakit hemofilia ini bisa kita atasi secara baik, komprehensif dengan tadi ya melibatkan semua semua komponen yang ada di rumah sakit. Bukan hanya rumah sakit loh ya, tapi semua masyarakat. Semua masyarakat bahkan juga harus mendukung ya dok ya. Betul sekali. Oke, baik, tadi menarik sekali dok bahwa hemofilia tidak menjadi penghalang untuk anak-anak bisa beraktivitas bahkan untuk berprestasi ya dok ya. Betul sekali. Biasanya kunjungannya setiap minggu, 2 minggu sekali atau sebulan sekali dok? Ya tadi ya tergantung dari berat ringannya hemofilia. Kalau pada kasus yang hemofilia berat, kadang kalau terjadi perdarahan ya mereka wajib ke rumah sakit. Karena kalau tidak diberikan anti pembekuan darahnya maka dia bisa terjadi perdarahan yang lama dan menjadi komplikasi yang berat gitu ya. Nah tapi pada kasus-kasus yang ringan biasanya tadi ya ketika on demand terjadi perdarahan saja ataupun ketika mereka mendapatkan terapi profilaksis ya. Idealnya memang pada anak-anak hemofilia yang berat mendapatkan profilaksis. Sehingga kejadian perdarahannya bisa berkurang ya. Satu lagi yang perlu dipahami oleh kita dan masyarakat, sering bertanya kenapa anak saya hemofilia apakah boleh beraktivitas gitu ya. Misalnya olahraga gitu ya, kan dia ikut olahraga di sekolah gitu ya. Iya, itu aktivitas yang lumayan ya, ini dok. Betul. Jadi ada olahraga yang boleh dan olahraga yang tidak. Apa aja itu dok? Nah olahraga yang nggak boleh tuh yang full body contact gitu ya. Fight. Ya, yang misalnya bela diri, kemudian yang misalnya lari, sepak bola yang risikonya adalah risiko tadi ya. Ada benturan, kemudian sendinya mengalami tadi perdarahan gitu. Tetapi olahraga yang lain bisa dilakukan, misalnya berenang, bersepeda, kemudian catur. Ya, catur boleh saja. Masih gitu masuk ya. olahraga kan ya dok ya? Iya. Paling berat itu ngangkat gajah. Baik, berarti ayah bunda ini ya dok ya perlu memberikan perhatian, memberikan ini juga ya istilahnya ke anak pengertian bahwa anak dengan hemofilia perlu tetap beraktivitas, namun perlu berhati-hati ketika melakukan aktivitas yang memiliki resiko untuk mengalami cedera. Gitu. Wah, menarik sekali dok materinya. Mudah-mudahan informasi yang telah Dr. Agus berikan membawa manfaat untuk kita dan sedulur Margono, terutama dok, terutama juga bagi pasien dengan hemofili. Dok, sebelum kita menutup obrolan kita pada pagi hari ini, Dr. Agus barangkali mau menyampaikan pesan ke sedulur Margono yang ada di rumah. Ya, terima kasih Mbak Miski. Baik para sedulur Margono, kita perlu memahami bahwa hemofilia merupakan sakit pembekuan darah yang diwariskan. Hemofilia tidak bisa dihindari, tetapi bisa diobati. Dan kualitas hidup anak dengan hemofilia tetap bisa optimal dengan catatan tetap mendapatkan akses anti hemofilia faktor yang memadai dan dilakukan di pelayanan hemofilia terpadu di rumah sakit. Selanjutnya, pada anak-anak yang dicurigai
mengalami sakit hemofilia, maka sedulur Margono jangan sungkan untuk memeriksakan anak-anak tercintanya di Poli Hematologi Anak di Margono. Dan apabila pada anak-anak hemofilia yang mengalami perdarahan, jangan lupa prevention, jaga lukanya, R, rest, istirahatkan, I, ice, dikompres dengan es, C, compression atau dilakukan bebat ataupun balut, dan yang terakhir adalah elevate ataupun diangkat lebih tinggi supaya perdarahannya lebih berkurang. Dan dalam waktu kurang dari 2 jam, anak perlu dibawa segera ke rumah sakit untuk segera mendapatkan anti hemofilia faktor. Dan untuk keluarga yang memiliki anak hemofilia, jangan takut ya. Setiap anak hemofilia bisa hidup normal dengan kualitas hidup yang optimal, dengan catatan mendapatkan pelayanan yang terbaik dan mendapatkan akses anti hemofilia yang memadai. Jadi harus tetap semangat ya. Oke, baik Dr. Agus, terima kasih telah memberikan wawasan kepada sedulur Margono tentang hemofilia. Materinya sangat menarik, sangat luar biasa. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih Dr. Agus telah merawat pasien hemofilia se-Banyumasraya untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Ya, terima kasih Mbak Rizky atas kesempatan untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dan para sedulur Margono. Terima kasih juga ya para sedulur Margono sudah menyaksikan acara podcast Mar ini. Akhir kata, saya Miski bersama Dr. Agus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.